Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famita Sari dari Tadbis Matematika MAI Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perluasan kofaktor dan aturan Cramer. Nah, selanjutnya definisi dari minor dan kofaktor, di mana jika A adalah suatu matris bujur sangkar, maka minor entry AIJ dinyatakan oleh minor IJ dan didefinisikan sebagai determinan submatris yang masih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Bilangan min 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ dinyatakan oleh kofaktor IJ dan disebut kofaktor entry AIJ. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini terdapat matriks A yang terdiri dari entry-entry 3, 1, 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Carilah minor dari A11 dan 3A32. Perhatikan minor 11, di mana artinya minor 11 yaitu baris pertama dan kolom pertama dihilangkan. Jadi sisanya yaitu determinan 5, 6, 4, 8. Nah, sama dengan 5 dikali 8 dikurang 6 dikali 4 sama dengan 40 dikurang 24 sama dengan 16. Nah, minor dari 32 artinya baris ketiga kolom kedua dihilangkan. Jadi sisanya yaitu determinan 3, min 4, 2, dan 6 sama dengan 3 dikali 6 dikurang 2 dikali min 4 sama dengan 18 dikurang min 8 sama dengan 26. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kofaktor? Kofaktor dilambangkan C atau K, di mana rumus untuk mencari kofaktor yaitu min 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ. Perhatikan contoh berikut. Kofaktor dari C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minor 1 kali 1 sama dengan min 1 pangkat 2 dikali 16 sama dengan 16. Nah, contoh kedua yaitu kofaktor dari 32 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 2 kali minor 32 sama dengan min 1 pangkat 5 dikali 26 sama dengan min 26. Nah, untuk mempermudah mencari kofaktor yaitu cara adalah dengan mengalihkan masing-masing nilai minor di atas dengan tanda tempat masing-masing elemen. Adapun tanda tempatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Plus min, min plus, min plus, dan seterusnya. Selanjutnya, perluasan kofaktor telah dijelaskan bagaimana cara menghitung determinan dari suatu matriks 3x3. Nah, dapat ditulis ulang sebagai determinan A sama dengan A11 dalam kurung A22 dikali A33 kurang A23 dikali A32 ditambah A21 dalam kurung A12 dikali A33 dikurang A13 kurang dikali A32 dalam tambah A31 dalam kurung A12 dikali A23 dikurang A13 dikali A22. Karena pernyataan yang ada di dalam kurung hanyalah kofaktor C11, C21, dan C31, maka kita dapatkan determinan A sama dengan A11 dikali kofaktor 11 ditambah A21 dikali kofaktor 21 ditambah A31 dikali kofaktor 31. Persamaan menunjukkan bahwa determinan A dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pertama A dengan kofaktornya dan menambahkan hasil kali yang didapatkan. Metode menghitung determinan A disebut perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama A. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Terdapat matriks A dan entry-entrynya yaitu
3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Hitung determinan A dengan perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama A. Nah, determinan A pada kolom pertama A yaitu A11 dikali kofaktor 11 ditambah 2 A21 dikali kofaktor 21 ditambah A31 dikali kofaktor 31 sama dengan A11 yaitu 3. Nah, kofaktor dari 11 yaitu min 4, 3, 4 min 2 dikurang min 2 dikali kofaktor dari 21 yaitu 1, 0, min 4 min 2 ditambah A31 yaitu 5 dan kofaktor dari 31 yaitu 1, 0, min 4, 3. Nah, sama dengan 3 dikali min 4 dikurang min 2 dikali min 2 ditambah 4 dikali 3 sama dengan min 1. Nah, teorema perluasan kofaktor. Determinan suatu matriks A n dikali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sebarang matriks atau kolom dengan kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan, yaitu untuk setiap satu lebih besar dari I lebih besar dari n dan 1 lebih besar dari J dan lebih besar dari n. Determinan A sama dengan A1J kofaktor dari 1C ditambah A2C J dikali C 2C ditambah dan seterusnya. Maka rumus perluasan kofaktor di sepanjang kolom ke J yaitu ANJ dikali C NJ dan determinan A sama dengan AI1 dikali kofaktor I1 ditambah AI2 dikali kofaktor I2. Rumus untuk perluasan kofaktor di sepanjang baris ke I yaitu AIN dikali kofaktor IN. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Hitung determinan A dengan perluasan kofaktor di sepanjang baris pertama. Matriks A. Perhatikan matriks A. Determinan A sama dengan A11 kofaktor 11 ditambah 21 dikali kofaktor 21 ditambah A31 dikali kofaktor 31 sama dengan di mana A11 sama dengan 3 kofaktor 11 sama dengan min 4, 3, 4 min 2. Nah, dikurang 1 dikali kofaktor dari 21 yaitu min 2, 3, 5, 2 ditambah 0 kofaktor dari 31 yaitu min 2, min 4, 5, 4. Nah, sama dengan 3 dikali min 4 dikurang 1 dikali min 11 tambah 0 sama dengan min 1. Nah, adapun aturan dari Cramer. Nah, definisi dari aturan Cramer. Teorema untuk mencari penyelesaian sistem linear tertentu dengan n persamaan dalam n perubahan. Perhatikan teorema aturan Cramer. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem n persamaan linear dalam n perubahan sedemikian sehingga A tidak sama dengan 0. X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Untuk mencari X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, maka rumus untuk Xn sama dengan determinan An per determinan A, dengan AJ adalah matriks yang diperoleh dengan menggantikan entry-entry pada kolom ke J dan A dari A dengan entry-entry. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Carilah solusi dari persamaan di bawah ini dengan menggunakan aturan Cramer. X1 tambah 2X3 sama dengan 6. Min 3 X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30. Min X1 kurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Ubahlah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan bentuk matriks. Perhatikan matriks A.
terdiri dari entry 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Sama dengan 24 dikurang min 24 sama dengan 44. Nah, matris dari A1 sama dengan entry-entrynya yaitu 6, 0, 2, 30, 4, 6, 8, min 2, 3 sama dengan determinan A1 yaitu min 48 dikurang min 8 sama dengan 40, min 40. Matris dari A2 yaitu 1, 6, 2, min 3, 30, 6, min 1, 8, 3. Hasil dari determinan A2 yaitu 6 dikurang min 66 sama dengan 72. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan min 40 per 44 sama dengan min 10 per 11. X2 sama dengan determinan A2 per determinan A sama dengan 72 per 44 sama dengan 18 per 11. Nah, berikut kerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Sekian dari persentase dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.